Halo guys, hari ini gue bakal mencoba mengupas bagaimana Chelsea itu menginginkan Enzo Maresca sebagai pengganti Mauricio Pochettino, dan nanti kita akan mendiskusikan juga secara taktik apa yang akan dilakukan Enzo Maresca kalau dia datang ke Chelsea. Jadi pertama-tama kita harus membahas kenapa Enzo Maresca itu yang diinginkan oleh Chelsea, karena sebelumnya itu kan sama Pochettino ya. Pochettino itu lebih mau kayak old school, mau jadi manajer yang menangani semuanya dari segi pelatihan, perkembangan pemain, taktik, dan juga transfer pemain. Tapi sekarang kalau zaman sepak bola itu udah mulai evolusi ya. Sekarang tiap orang itu harus menangani tugasnya masing-masing aja. Gak usah terlalu banyak. Kalau di bagian transfer ada orang-orang belakang Chelsea. Dan untuk pelatihan cukup satu orang aja, sang pelatih yang fokus dengan tugas kepelatihannya itu. Nggak usah pusingin yang lain. Jadi tugasnya itu dibagi rata. Tapi itulah yang dimaukan oleh Pochettino ya. Dia mau kerjain semuanya. Dia mau kayak Arsene Wenger sama Sir Alex Ferguson. Tapi sekarang zamannya itu udah jauh berubah. Dan akhirnya sekarang si Enzo Maresca udah dikasih proposal nih. Mau nggak tugas lu itu cuma melatih pemain aja? Ternyata dia oke, dan masih ada banyak faktor lain kenapa dia diinginkan. Jadi dia yang datang ke Chelsea. Dan salah satu alasan terbesar ya, kenapa yang milih si Enzo Maresca ini, si Paul Winstanley sama Stewart, kenapa mereka itu mau si Enzo Maresca? Ini sebetulnya alasan yang gak begitu kuat, tapi mungkin masih bisa dipertimbangkan ya. Alasannya adalah dia itu ada kemiripan dengan Mikel Arteta. Dan banyak sekali orang-orang belakang Chelsea itu sangat terpukau dengan kinerjanya Mikel Arteta di Arsenal. Bagaimana dia menghidupkan Arsenal dari kuburannya lagi. Dan kita tahu Arteta itu adalah muridnya Pep Guardiola. Dan si Enzo Maresca ini, dia juga punya CV yang sama. Dia pernah bekerja sama sebagai manajer asisten si Pep Guardiola di Manchester City. Jadi mungkin harapannya Chelsea, Maresca ini bisa mencuri ilmu-ilmunya Pep Guardiola, sama seperti Mikel Arteta di Arsenal. Dan memang ada banyak sekali kesamaan nih dengan Pep Guardiola ya, dengan Enzo Maresca ini. Kalau kita lihat dari segi taktik dan permainan Leicester City musim kemarin di Championship, mereka itu juga menggunakan taktik possession atau menguasai bola sebanyak mungkin. Dan kelihatannya mereka itu juga build up-nya sangat pelan, ya, sangat sabar, sama seperti Manchester City. Mereka menginginkan kontrol. Bahkan Leicester City musim kemarin ya, di pertengahan musim itu sampai menjadi tim dengan possession ketiga terlambat, ataunya ketiga paling pelan, karena mereka memang mutar bolanya itu lumayan pelan begitu. Sama seperti Manchester City, sangat sabar, sangat pegang bola. Dan juga dari segi passing, mereka juga memiliki passing terbanyak di Championship musim lalu. Jadi banyak sekali kemiripan dengan Pep Guardiola. Dan ada juga tentang inverted fullback. Nanti kita bakal mendiskusikan juga. Jadi mungkin ada sedikit keraguan ya, kenapa Enzo Maresca dengan possession build up ini, apakah dia bisa sukses? Karena Chelsea seperti yang kita ketahui, musim lalu juga ada masalah ya dengan Graham Potter dan Mauricio Pochettino. Bagaimana mereka itu pegang bola tapi nggak bisa menusuk ke jantung pertahanan lawan. Walaupun mereka menguasai bola, tapi penguasaan bola ini cuman sekedar muter-muterin bola, tapi nggak ada yang menusuk ke kotak penalti. Itulah masalahnya, bukan masalah possession. Pemain Chelsea itu punya pemain berkualitas dalam soal possession, tapi kreativitas, apa yang dia lakukan ketika dia pegang bola, itulah pertanyaan terbesar yang harus dijawab oleh Enzo Maresca kalau dia mau sukses. Karena possession yang pelan, kalau nggak bisa merusak struktur tim lawan, itu nggak ada gunanya. Jadi kita langsung aja masuk ke tactics board ya. Apa yang akan dilakukan oleh Enzo Maresca bersama Chelsea musim ini. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita
mencoba untuk berhalusinasi ya sebagai fans Chelsea. Kalau gue bilang ini bisa menjadi squad utamanya Chelsea kalau semua pemainnya fit. Di kiper ada Georgia Petrovic, kiri Cucurella, Colwill, Fofana kalau dia udah balik dari cedera, Reece James kalau dia fit sepanjang musim, Enzo, Caicedo sebagai dua pivot, Palmer sebagai CAM, kanan ada Madueke, kiri Nkunku, dan strikernya Nicolas Jackson. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Enzo Maresca itu mungkin sama seperti yang dia lakukan di Leicester City, yaitu menggunakan formasi 4-3-3. Dan yang menariknya adalah kesamaannya dengan Pep Guardiola, yaitu dia menggunakan satu inverted fullback. Dan kalau dari segi pengalaman, Cucurella kemarin juga udah pernah mainin inverted fullback, jadi dia mungkin bisa berperan hal yang sama sebagai inverted fullback, menciptakan 3 pemain di belakang. Levi Colwill juga bisa bermain seperti back kiri, Fofana menjaga tengah, Reece James di sayap kanan. Dan mungkin ya Reece James dengan formasi seperti ini ada sedikit kerugian karena dengan dia menjadi salah satu center back, mungkin kinerja ofensifnya Reece James ini mungkin agak sedikit terkendali begitu. Kita maunya lihat Reece James itu menyerang ya, overlapping. Dan kalau Cucurella berfungsi sebagai inverted fullback seperti ini, harus ada satu pemain midfielder yang masuk ke depan bersama Cole Palmer. Nah, Enzo Fernandez itu juga pernah bermain bersama Pochettino itu juga sebagai nomor 10 ya. Kadang bisa menusuk ke dalam kotak penalti. Dan mungkin dia bisa digunakan secara sama oleh Enzo Maresca, atau juga mungkin ini agak sedikit mengejutkan, Caicedo mungkin tiba-tiba dimainkan jadi nomor 8 karena kita tahu Caicedo itu sebetulnya memiliki teknik yang cukup bagus. Tapi yang lebih mungkin si Enzo Fernandez ya yang lebih alami gitu ya bersama Cole Palmer. Nah, dengan Enzo menempati posisi nomor 10 ini, nah ini mungkin juga bisa memberikan kebebasan ya untuk Cole Palmer untuk bisa bergerak ke sana sini, bisa menghancurkan tim lawan dari sayap kiri, dari sayap kanan, atau dari masuk sebagai 2 striker. Itu bisa aja terjadi gitu. Jadi banyak sekali permutasinya nih yang bisa dilakukan oleh Enzo Maresca begitu. Dan yang menariknya adalah suksesnya si Enzo Maresca ini menggunakan taktik inverted fullback. Nah, yang di Leicester itu kemarin yang digunakan sebagai inverted fullback adalah si Ricardo Pereira, yaitu back kanan masuk ke midfield. Nah, dari pergerakan seperti ini, yang sukses adalah Kiernan Dewsbury Hall. Dia menempati posisi yang sama seperti Enzo atau Caicedo, yaitu posisi CM. Nah, dengan pemasukannya si Ricardo Pereira ini, Dewsbury Hall itu bisa didorong ke depan sebagai nomor 10 dan dia berfungsi sangat bagus sekali, sangat efektif sebagai nomor 10 dan salah satu pemain terbaik Leicester musim lalu. Dan ada kemungkinan dengan kalau kita menanjaki ya langkah-langkah yang sama seperti ini, mungkin Enzo bisa terlihat ya versi terbaiknya. Begitu kalau Cucurella masuk ke inverted fullback dan Enzo yang didorong ke nomor 10 bersama Cole Palmer. Dan juga walaupun ini adalah hal-hal positif ya, mungkin bisa diperbaiki begitu. Karena kalau Chelsea ini akan menggunakan possession yang sangat banyak seperti ini ya, dan tim lawan itu juga akan parkir bis. Nah, masalahnya adalah Nicolas Jackson. Apakah dia bisa menjadi poacher atau fox in the box di dalam kotak penalti lawan? Nah, sayangnya kalau gue bilang ya, Jackson itu sebetulnya bagus dalam soal possession base ya. Dia itu bisa menerima bola dan dia bisa link up dengan pemain-pemain di sekitar. Tapi masalahnya dia agak sedikit satu dimensi. Yaitu dia itu kalau lawan tim yang menggunakan highline ya, dia bagus. Ya, karena banyak banget ruang. Tapi kalau tim parkir bis, ruangnya itu semakin sedikit. Nah, apakah Jackson ini bisa bertarung dengan 2 back lawan? Itulah pertanyaannya. Jadi kalau gue bilang ya, Chelsea itu masih butuh satu striker handal. Dan ada kemungkinan striker seperti Osimhen itu bisa membanggakan si Enzo Maresca seperti ini. Karena dia itu memang fox in the box dan bisa mengelabui 2 back ya dengan pergerakan-pergerakan mautnya.
Dan juga seperti Romeo Lavia, pemain dengan potensi tinggi, mungkin saja menggantikan Enzo Fernandez, dan dia bisa bermain sebagai nomor 8 karena Lavia ini bisa memang jadi box to box ya, handal ya. Di Southampton dia itu efektif banget sebagai box to box, bisa ngedribble, umpan-umpan progresifnya cakep, pegang bola juga aman. Keren banget sih Lavia ini kalau dia fit. Dan juga kalau misalnya Olise menggantikan Madueke, ya, ini pastinya adalah formasi impiannya Chelsea ya. Osimhen, nggak usah Osimhen deh, pokoknya striker handal aja ya, yang mungkin bisa memanfaatkan highline lawan, dan juga kalau misalnya mereka parkir bis, dia juga bisa jadi fox in the box gitu. Olise di sayap kanan ada kreatif, jadi nggak cuma Chelsea itu nggak cuma muter-muterin bola, tapi ketika pegang bola dia bisa kasih umpan menusuk. Ada Cole Palmer yang sama juga kayak Olise, karakternya bisa bermain di sayap kanan dan juga menggunakan kaki kiri, dan kreativitasnya luar biasa. Ada Romeo Lavia yang bisa menerobos ke jantung pertahanan lawan. Nkunku juga bisa masuk sebagai striker. Ini semua akan terlepas ya kalau Cucurella ini berfungsi sebagai inverted fullback seperti ini. Jadi itulah yang terjadi ya. Impiannya kalau Enzo Maresca bisa merealisasikan keinginannya secara taktik. Tapi ya itu, masih ada banyak pertanyaan ya. Apakah Enzo Maresca ini bisa menjadikan realita keinginan-keinginannya ini? Karena kalau kita lihat ya, dari karirnya dia itu agak sedikit lompat-lompat. Pertama nih, kalau gue baca ya dari sejarahnya dia sebagai manajer. Ya, pertama, dia itu jadi manajer Elite Development Squad, perkembangan squad oleh Manchester City di tahun 2020. Terus di 2021, 1 tahun kemudian, dia jadi pelatih Parma. Cuma 1 tahun udah jadi pelatih Parma. Dan 2022, setahun kemudian lagi, dia balik ke Manchester City sebagai asisten manajernya Pep Guardiola. Jadi semuanya setahun nih. Nah itu di 2022. Nah sekarang di 2023, setahun kemudian dia menangani Leicester City. Dan setahun kemudian 2024 sekarang ini dia kalau dia jadi pelatih Chelsea. Jadi kalau gue lihat dia itu CV-nya ngelompat-lompat 1 tahun, nggak bisa konsisten gitu. Gue pengen lihat ya. Ya udah, setelah 1 tahun pertama di Leicester, tahun keduanya gimana? Karena banyak banget yang mengalami second season syndrome ya. Itu salah satu masalah tersulit buat manajer paling top di dunia begitu. Apakah Enzo Maresca bisa menangani hal konsistensi seperti ini? Nggak ada yang tahu sekarang ini, karena dia kerjaannya cuma 1 tahun. Itu aja sih yang gue pertanyain. Dan juga ada dia nggak ada pengalaman sebagai pelatih di Premier League ya. Dia ngelompat dari klub Championship, sekarang menangani klub Chelsea. Dan nggak cuma klub Premier League biasa aja, tapi klub top 6 besar begitu. Itulah pertanyaan yang nggak ada pengalaman. Apakah dia bisa tiba-tiba ngalahin Pep Guardiola, ngalahin Mikel Arteta begitu? Ya itulah masalah terbesarnya. Jadi kita memang bisa muluk-muluk ya. Dari taktik ini kayaknya bakal keren banget. Kalau Chelsea beli sana sini, kayaknya sih bisa jago ya possession football. Tapi bagaimana dia bisa mengembangi pemain-pemain yang ada, itulah pertanyaan selanjutnya. Oke guys, jadi sampai di sana aja. Seperti biasa, kalau kalian enjoy, jangan ragu langsung klik like dan subscribe, dan langsung kasih komen di bawah. Apakah kalian merasa excited ya dengan pemilihannya Enzo Maresca ini? Kelihatannya dia yang bakal dipilih. Atau kalian merasa ada yang kurang dari analisa hari ini? Kalian bisa langsung, jangan ragu, kasih komen di bawah. Oke guys, jadi pasti dari komen-komen ini ya, gue bakal jawabin juga sih. Oke, di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.